Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Bunga Nabilah, MPM 224101668 dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas 05. Di sini, saya akan membawakan materi mengenai persepsi dalam komunikasi interpersonal. Berikut adalah beberapa materi yang akan saya bawakan. Pertama, pengertian persepsi interpersonal. Menurut Joseph E. DeVito, persepsi adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, rasa, pendengaran, dan sentuhan. Persepsi pada objek atau kejadian disebut dengan persepsi objek, sedangkan persepsi pada manusia disebut dengan persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional merujuk pada berbagai petunjuk eksternal yang dapat diamati, seperti deskripsi verbal, kinesik, wajah, dan parangwilistik. Sedangkan faktor personal merujuk pada berbagai faktor personal yang secara langsung mempengaruhi kecermatan persepsi, bukan proses persepsi itu sendiri, seperti pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Selanjutnya, proses persepsi interpersonal. Yang pertama, stimulasi. Proses pertama persepsi interpersonal adalah ketika alat indera distimulasi oleh berbagai informasi dari lingkungan sekitar, dan tidak semua hal dari lingkungan sekitar dapat dirasakan karena adanya perhatian selektif dan terpaan selektif. Perhatian selektif maksudnya hanya memperhatikan hal-hal yang menurut kita penting. Sedangkan terpaan selektif cenderung menerpa diri pada pesan yang menguatkan keyakinan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, organisasi. Organisasi aturan merujuk pada aturan yang sering digunakan, yaitu proksimitas atau kedekatan fisik, persamaan fisik, dan kontras atau perbedaan. Misalnya, dua orang yang sering bersama dimaknai telah menikah. Selanjutnya, organisasi melalui skemata. Contohnya adalah stereotype. Skemata dipandang sebagai gagasan umum tentang orang lain, diri sendiri, atau peran sosial yang dikembangkan berdasarkan pengalaman. Organisasi yang ketiga adalah organisasi melalui naskah, yang artinya tubuh informasi yang terorganisasi tentang beberapa tindakan, kejadian, atau prosedur. Naskah adalah gagasan umum tentang bagaimana beberapa kejadian seharusnya terjadi. Dengan kata lain, tahapan-tahapan atau kronologis mengenai suatu kejadian. Misalnya adalah bagaimana kita akan melakukan wawancara. Proses yang ketiga, yaitu interpretasi dan evaluasi. Tahap interpretasi dan evaluasi dalam persepsi interpersonal dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, dan kepercayaan tentang bagaimana hal-hal seharusnya. Misalnya, wanita dipandang sebagai sosok yang lebih positif dalam menilai orang lain bila dibandingkan dengan pria. Proses yang keempat yaitu memori. Semua informasi disimpan dalam memori dan pada saat tertentu dapat dipanggil kembali. Memori merupakan bagian dari proses pengolahan informasi yang dalam psikologi komunikasi disebut dengan komunikasi intrapersonal. Proses yang kelima yaitu pengingatan. Tahapan pengingatan merujuk pada proses mengakses dan menggunakan informasi yang disimpan dalam memori. Misalnya, ketika menjawab soal ujian esai, kita akan mencoba mengingat kembali fakta yang tersimpan di memori. Selanjutnya, manfaat mempelajari teori persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Mempelajari teori persepsi dalam komunikasi antar pribadi dapat memberikan manfaat. Di antaranya yaitu dapat memahami makna persepsi, memahami makna persepsi interpersonal, memahami proses persepsi interpersonal, memahami pengaruh persepsi interpersonal dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, dan dapat memandang orang lain secara lebih akurat. Materi yang terakhir yaitu pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal. Persepsi bisa disebut sebagai suatu cara pandang seseorang dalam menerima suatu informasi. Manakala terjadi suatu kesalahan persepsi, atau sudah menggunakan persepsi yang salah, maka proses komunikasi mungkin bisa berjalan dengan kurang efektif. Inilah mengapa kita perlu mengetahui apa saja pengaruh dari persepsi dalam proses komunikasi interpersonal. Cukup sekian penjelasan materi persepsi interpersonal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.